Enggak seujung kuku gitu ya. Jadi saya hanya akan sharing gitu. Jika nanti ada kurangnya mohon, kalau jika nanti saya menjelaskan cepat-cepat mohon dimaklumi, atau nanti tolong berikan masukan kepada saya, dan jika ada yang kurang mohon ditambahkan gitu ya. Baik, di sini saya ada ini ya, ada PPT-nya sudah ada. Screen sharing-nya ya, oke. Alhamdulillah. Oke, di sini saya akan secara singkat mengulas terkait dengan ada berdoa agar mudah diijabah. Saya langsung saja ya. Jadi mungkin di antara kita ini pasti setiap harinya selalu berdoa gitu ya. Tapi terkadang kita ini asal-asalan berdoa, dalam arti terburu-buru ya. Apalagi untuk para ibu-ibu gitu. Bahkan sholat aja itu kayaknya aduh, anaknya udah riweh gitu, rempong banget gitu. Jadi harus cepat-cepat gitu, dipercepat sholatnya. Bahkan ketika berdoa pun itu doanya yang simpel-simpel aja gitu. Doa biasanya doa orang tua sama doa apa ya? Doa yang simpel-simpel gitu. Nah, tapi kadang-kadang kita sering nih meninggalkan adab-adab gitu, terlupa gitu ya, adab-adab berdoa gitu. Nah, untuk itu kita mari memperdalam bersama terkait hal ini. Apa sih gitu? Bagaimana sih kiat agar mudah diijabah doanya gitu kan? Dan apa aja penghalang doa sehingga sulit banget diijabah gitu. Jadi yang pertama itu adalah ikhlas dalam berdoa. Yang kedua, mengikuti tuntunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan yakin berdoa akan dikabulin, juga menghadirkan hati ketika berdoa. Jadi tidak dalam keadaan lalai begitu ya, hatinya itu mantap gitu, konsentrasinya penuh gitu dalam berdoa, dan memilih waktu terbaik agar mudah diijabah doanya gitu. Sekarang kita perdalam terkait dengan poin yang pertama itu ya, ikhlas dalam berdoa. Slide selanjutnya, Mbak. Oke. Oh, ini nanti aja. Skip. Oke, yang pertama, ikhlas dalam berdoa. Allah berfirman yang artinya, maka sembahlah Allah dengan memurnikan ibadah kepadanya meskipun orang-orang kafir tidak menyukainya. Itu ada di surat Al-Mu'min ayat 14. Nah, yang dimaksud dengan ikhlas dalam berdoa ini memurnikan doa hanya kepada Allah Ta'ala. Jadi tidak menjadikan sekutu baginya, tidak riya, tidak sum'ah. Tidak sum'ah ini, kalau tidak riya, itu maksudnya riya itu menunjukkan, memperlihatkan amalan doa ini kepada orang gitu ya. Seakan-akan doanya husu gitu kan, ada tangisan-tangisan di dalamnya gitu, biar dilihat orang gitu. Itu riya gitu ya. Jadi memang dia doanya kepada Allah, tetapi ada niat-niat terselubung di hatinya yang bukan memurnikan doa hanya kepada Allah, bukan meminta kepada Allah, tetapi minta disanjung gitu oleh orang-orang sekitar. Atau tidak sum'ah. Sum'ah ini mirip seperti riya. Sum'ah ini memperdengarkan gitu. Memperdengarkan. Jadi doanya dikeras-keraskan. Selain diperlihatkan tangisannya juga suaranya gitu ya. Suaranya dipekik-pekikkan gitu, maksudnya kayak seakan-akan sedih sekali gitu. Nah itu merubah apa ya? Jadi merubah makna dari doa ini gitu. Jadi jatuhnya riya dan sum'ah gitu ya. Sum'ah ini memperdengarkan itu tadi. Untuk yang kedua, ikutilah tuntunan Allah ikutilah tuntunan Nabi Muhammad SAW dalam berdoa. Jadi tidak boleh membuat perkara yang tidak ada dasarnya dari beliau gitu. Slide nomor 2. Oke, di sini ya. Di sini juga ada dalam surat Al-Ahzab ayat 21, Allah berfirman, sesungguhnya telah ada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
Nah, yang diturunkan Nabi Muhammad SAW dalam doa ini ada cara-caranya. Beliau pernah mengajarkan bagaimana cara berdoa gitu ya. Yang diawali dengan dengan mengangkat tangan, menghadap kiblat kalau bisa. Lalu dalam keadaan suci, dalam arti masih memiliki wudhu ya. Dan mengangkat tangan, bahkan di banyak riwayat Nabi Muhammad SAW itu berdoa hingga dengan berbagai macam posisi gitu ya. Ada yang tangannya menengadah, mengangkat tangannya itu tinggi sekali hingga yang telapak tangan ini menghadap ke bawah saking tingginya gitu ya, diangkat setinggi-tingginya. Ada juga yang hingga ketiaknya terlihat gitu. Ada juga yang ketika Rasulullah SAW itu berdoa sambil memegang tali kekang kambingnya gitu. Jadi di saat itu pada saat itu Rasulullah itu sedang memegang tali kekang kuda atau kambing gitu ya. Dan satu tangannya ini tetap menengadahkan ke langit gitu, meminta kepada Allah gitu, berdoa gitu. Nah, dan mengapa sih kita angkat tangan? Iya, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu maha malu dan mulia. Jadi Allah malu kalau misalnya ada seorang hamba yang menengadahkan tangan meminta kepada Allah tetapi kembali dalam keadaan kosong. Jadi Allah itu pasti akan mengabulkan doa hambanya gitu. Nah, yang kedua, selain mengangkat tangan juga apa ya? Nah, memuji Allah. Jadi dimulai dengan mengangkat tangan, lalu diawali dengan memuji Allah dan sholawat ke atas Nabi. Lalu bertawasul juga kepada Allah. Maksudnya bertawasul di sini kepada Allah. Jadi dengan sifat-sifat Allah kita ini meminta dengan sifat-sifat Allah begitu loh. Misalnya ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim. Kita misalnya kita dalam keadaan takut gitu ya. Ya Allah yang Maha Perkasa, tolonglah berikan kekuatan kepada hamba. Misalnya ada preman begitu ya, preman pasar atau apa gitu kan. Kita ketakutan ini untuk dipalak atau apa. Nah, kita doa dengan sifat-sifat Allah di dalamnya gitu. Itu boleh ya gitu. Atau bertawasul kepada Allah dengan kebaikan yang pernah kita perbuat. Misalnya, ya Allah, sesungguhnya hamba sudah meminta hanya kepadamu, ya Allah, sesungguhnya hamba tidak pernah menyembah selainmu, ya Allah, tidak pernah meminta, tidak pernah bercerita keluh kesah kepada selainmu, ya Allah, maka ya Allah, hamba meminta dengan sifat Ar-Rahman Ar-Rahimu, ini, sebutkan doanya, begitu ya. Lalu, mengulang doa itu sebanyak 3 kali. Setelah doanya itu diulang sebanyak 3 kali dan dengan suara yang lirih, bukan berteriak-teriak ataupun dengan terburu-buru gitu kan. Ada juga ada beberapa sebagian orang itu yang berdoanya cepat-cepat gitu karena sudah hafal dengan doanya gitu sehingga cepat-cepat gitu ya. Terkadang kita juga ya, saya lah ya, kalau berdoa itu cepat-cepat gitu. Dalam sholat pun kita sebenarnya kan berdoa ya, baca surat Al-Fatihah gitu ya. Kita terkadang itu karena sudah hafal seperti di luar kepala, cepat-cepat gitu, tidak menghadirkan fokus di situ di doa itu gitu, tidak menghadirkan hati di dalam Al-Fatihah itu sendiri ya gitu. Yang ketiga dari syarat diijabahnya doa, yaitu yakinlah akan diijabahnya doa dan menghadirkan hati ketika berdoa. Oh, ini yang saya tadi katakannya, kalau berdoa itu hatinya jangan kemana-mana gitu, atau mikirin yang lain-lain ketika berdoa gitu kan. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berdoalah kepada Allah dalam keadaan yakin akan dikabulkan doanya, dan ketahuilah bahwa Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai. Misalnya ketika berdoa hati kita mikirin yang lain, ya Allah ini nanti ujian lagi, atau ya Allah ini nasi udah dimasak belum, udah kelar belum dimasaknya gitu ya, udah saya pencet belum itu ya rice cooker ya, atau aduh ini hujan di luar cucian ya Allah gitu. Maksudnya lalai, hati tidak fokus gitu kan, sehingga
seakan sia-sia saja gitu, doa lisannya saja beristighfar, maksudnya beristighfar ya, astagfirullahaladzim, tapi mikirannya kemana-mana gitu, nggak dengan arti yang itu. Harusnya kan kita sambil apa ya, mengingat-ingat dosa-dosa kita begitu kan. Nah, yang keempat adalah benar-benar mantap dalam mengharap. Nabi SAW bersabda, jika salah seorang dari kalian berdoa, hendaklah benar-benar mantap dalam mengharap. Dan janganlah mengatakan, Allahumma insi'ta fa'atini. Jadi, ya Allah, jika engkau menghendaki, maka berikanlah untukku. Gitu. Kalau enggak apa-apa gitu misalnya. Itu enggak boleh ya gitu. Karena sesungguhnya Allah itu tidak dalam tekanan. Allah itu maha mengabulkan gitu. Bahkan ketika seluruh makhluk bergabung gitu, semuanya dari zaman Nabi Adam sampai sekarang berdoa gitu, dalam detik yang sama gitu, pasti akan dikabulkan doa itu gitu kan. Karena Allah itu maha pengabul doa gitu. Tidak ada yang tidak mungkin, kun fayakun gitu ya. Ada dalam sebuah hadis qudsi yang mengatakan Allah itu sesuai prasangka hambanya gitu. Aku itu sesuai prasangka hambaku padaku gitu ya. Jadi makanya kita harus doa benar-benar mantap dan mengharap kepada Allah semata, husnuzon kepada Allah, kalau doanya akan dikabulkan gitu. Jangan sampai hanya coba-coba saja gitu. Ya udahlah doa lah ya, kalau enggak apa-apa, dan kalau enggak dikabulin ya udah deh gitu. Doa kalau memang ragu-ragu nggak usah berdoa kan gitu ya. Jadi kita dalam keadaan benar-benar mengharap terkabul doa gitu, betul-betul sekali berdoa gitu ya, menghadirkan hati di sana dan benar-benar mengharapnya hanya kepada Allah gitu, bukan hanya coba-coba atau separuh hati untuk meminta dikabulkan doanya gitu ya. Lalu yang kelima, pilihlah waktu terbaik agar mudah terijabah doanya. Nah, mungkin sudah semua tahu ya untuk waktu terbaik gitu ya, di antara azan dan iqomah, saat sujud, di sepertiga malam terakhir ya, waktu habis tahajud itu kita berdoa gitu. Dimana sambil menunggu setelah witir, sambil menunggu subuh, kita banyak-banyak beristighfar di situ dan berdoa di situ. Lalu di akhir sholat ya kan, at-tahiyat akhir itu doa terhindar dari fitnah dajjal itu juga ada doanya kan. Dan doa saat hujan turun. Nah, kayak sekarang hujan masih turun belum ya? Udah selesai atau belum ini? Saya kurang tahu tuh di luar. Nah, karena sebenarnya Allah itu kan sudah menerangkan juga dalam surat Al-Baqarah gitu. Jika ada yang bertanya tentang aku, katakanlah gitu ya, sesungguhnya aku dekat. Coba saya lupa ayatnya, dibuka dulu. Ayat surat Al-Baqarah ayat 186. Mungkin bisa dibantu sama Mbak Evi atau Mbak siapa ya? Untuk membacakan surat Al-Baqarah ayat 186. Iya, boleh. Boleh? Al-Baqarah ayat 186. Artinya aja nggak apa-apa. Oke. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku, agar mereka memperoleh kebenaran. Makasih, Mbak. Ya, di situ ya. Jadi Allah itu dekat gitu. Padahal ada ayat-ayat berikutnya, ayat-ayat yang lain gitu, di mana ketika Nabi Muhammad SAW ditekan gitu ya, menanyakan terkait
kematian dan lain-lain gitu kan. Allah selalu mengatakan katakanlah gitu ya. Katakanlah ya Muhammad, katakanlah gitu. Tetapi pada saat apa namanya? Orang-orang yang bertentangan dengan Nabi Muhammad SAW itu bertanya-tanya terkait Allah gitu. Allah langsung mengatakan, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat gitu. Bukan mengatakan katakanlah aku dekat, itu enggak. Tapi maka sesungguhnya aku dekat. Gitu, Masya Allah ya. Jadi saking dekatnya gitu. Jadi tidak usah memakai perantara, katakanlah gitu. Jadi ini kayak menerangkan kalau dalam berdoa itu Allah itu selalu mendengarkan loh, mendengarkan langsung loh gitu. Ayo doa kepadaku yang banyak gitu ya. Yang banyak. Kenapa kok yang banyak? Iya, karena semakin seorang hamba merendahkan dirinya di hadapan Allah, maka semakin tinggi kedudukannya di mata Allah gitu. Semakin banyak seorang hamba meminta kepada Allah, maka semakin tinggi pula kedudukannya di mata Allah. Beda sama kalau kita minta sama manusia ya. Semakin banyak kita minta gitu, semakin apa ini? Semakin yang dimintain tolong kalau terlalu banyak gitu, aduh gitu kan. Semakin merepotkan gitu ya. Tapi Allah itu semakin senang gitu. Kalau kita minta sama Allah, kedudukan kita itu semakin ditinggikan di mata Allah gitu ya. Bahkan kata Nabi, tidak ada yang lebih mulia di sisi Allah selain doa. Karena itu ya, yang paling banyak doanya ialah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Jadi mbak-mbak semua ya, saya biar agak-agak sama gitu, walaupun saya lebih tua ya. Atau pokoknya mbak-mbak aja semuanya. Mbak-mbak di sini kan kita jauh dari keluarga gitu ya. Hitungannya kita orang yang sedang dalam perjalanan gitu ya. Ada yang menempuh ilmu gitu ya. Di mana itu juga termasuk posisi atau situasi yang mempermudah terkabulnya doa gitu. Doa yang banyak, Mbak. Minta apapun gitu ya. Jadi kita bisa minta apa aja gitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apa namanya? Untuk yang selanjutnya adalah penghalang terijabahnya doa. Nah, ini ya. Apa aja sih udah berdoa gitu ya, nggak dikabulin gitu kan? Kok belum dikabulin gitu? Coba kita nilai dulu gitu. Penghalang terijabahnya doa itu apa aja? Mungkin makanannya bagaimana? Nah, apalagi kita di Jepang ya, nyari makanan atau minuman itu harus hati-hati sekali. Pakaiannya bagaimana gitu kan? Nah, kita boleh jadi secara zatnya yang haram atau cara memperolehnya yang haram gitu. Lalu yang kedua ini penghalang terijabahnya doa, terlalu tergesa-gesa, bahkan meninggalkan doa. Ketiga, ini buat saya banget ini. Ketiga, melakukan maksiat dan meninggalkan kewajiban. Keempat, penghalang terijabahnya doa itu ada hikmah Allah memberi ganti yang lebih baik. Jadi sebenarnya doa itu yang nomor 4 ini, poin yang nomor 4 itu maksudnya Allah ini menunda gitu untuk mengabulkan doa gitu. Dihitung pahala di akhirat kelak gitu ya. Jadi ada hikmahnya gitu di dalam tidak terijabahnya doa ini, ada apa gitu, ada hikmah di dalamnya ternyata gitu. Dengan memberi ganti yang lebih baik. Nah, untuk slide berikutnya, Mbak. Nah, ini ya. Makan, minum dan berpakaian dari yang haram. Dalam hadis Abu Hurairah disebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah itu thayyib, baik. Dia akan menerima sesuatu melainkan yang baik pula. Dan sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada orang-orang mukmin seperti yang diperintahkannya kepada para rasul. Firman-Nya, wahai para rasul, makanlah makanan yang baik-baik.
halal dan kerjakanlah amal soleh. Sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan Allah juga berfirman, wahai orang-orang yang beriman, makanlah rezeki yang baik-baik yang telah yang telah kami rezekikan kepadamu. Kemudian Nabi Muhammad SAW juga menceritakan tentang kisah seorang laki-laki yang telah lama berjalan gitu ya. Karena jaraknya jauh sekali, udah rambutnya kusut, terus kumel juga berdebu gitu ya. Lalu dia mengangkat tangannya ke langit gitu. Ya Rob gitu, wahai Tuhanku gitu. Tetapi makanannya dari barang haram, minumannya juga haram. Pakaiannya dari yang haram dan diberi makan dengan yang haram. Maka bagaimana Allah akan memperkenankan doanya gitu. Ini hadis ya, Abu Hurairah. Jadi kita juga harus berhati-hati terhadap apa yang kita konsumsi, makanan, minuman, apalagi di Jepang ini. Kalau bisa jauhi yang subhat ya, gitu. Insya Allah kasih gitu gantinya gitu ya, ganti yang lebih baik gitu. Jangan sampai kita asal gitu, oh iya terpaksa makan, padahal ada juga gitu hal-hal, ada juga yang halal gitu, tetapi masih milih yang subhat gitu. Kalau bisa dihindarkan gitu hal-hal seperti itu. Nah, pakaian yang haram gitu, diberi makan makanan yang haram ya, makanan yang haram itu ya. Begitu. Lalu juga yang kedua, terlalu tergesa-gesa bahkan meninggalkan doa. Doa kalian dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, doa kalian akan diijabahi selagi tidak terburu-buru. Dengan mengatakan, aku telah berdoa namun tidak kunjung diijabah gitu ya. Kok doanya nggak diijabah gitu, berarti terburu-buru, tidak bersabar gitu ya. Nah, lalu yang ketiga, melakukan maksiat dan meninggalkan kewajiban. Di situ dari Huzaifah bin Al-Yaman, ia berkata bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, hendaklah kalian beramar ma'ruf nahi mungkar. Atau jika niscaya Allah akan mengirimkan siksanya dari sisinya kepada kalian. Kemudian kalian memohon kepadanya, namun doa kalian tidak lagi dikabulkan gitu. Wah. Tunggu sebentar Mbak ya, sebentar saja itu 1 menit. Anak bayinya nangis, sebentar. Halo? Halo? Bisa terdengar ya? Iya, terdengar. Oke. Terima kasih, Gomin. Lalu yang sampai mana saya tadi ya? Sampai ini ya, lakukan. Lalu yang ketiga, penghalang terijabahnya doa adalah melakukan maksiat dan meninggalkan kewajiban. Nah, ini yang tadi ya. Jadi sesuai hadis ini, jadi ada orang yang maksiatnya jalan terus, tapi ibadahnya jalan terus gitu. Jadi itu juga salah satu yang menghalangi terijabahnya doa, karena sesungguhnya jika kita tetap melakukan maksiat gitu, dalam arti apa ya, melakukan hal-hal yang dibenci oleh Allah, tetapi kita meminta sesuatu gitu, bagaimana mungkin Allah bisa mengabulkan gitu kan ya, akan sulit gitu. Jadi kita harus mulai
kita juga harus memperbaiki terus gitu ya untuk tidak sebisa mungkin menjauhi maksiat itu tadi gitu. Jikapun memang ya namanya manusia kan banyak hilafnya gitu. Kita perbarui lagi, makanya kita harus selalu tiap hari itu beristighfar gitu ya, diam-diam istighfar gitu, cuci piring istighfar gitu ya. Di sini juga bahkan ada yang orang yang memang sering beristighfar gitu, Allah akan mengabulkan doanya walaupun dia belum berdoa gitu. Allah akan mengabulkan keinginannya walaupun dia belum berdoa gitu. Bahkan tanpa diminta gitu, Allah sudah mengabulkan gitu karena seringnya dia beristighfar gitu. Memohon ampunan kepada Allah gitu ya. Saya pernah mendengar di sini di mana ada tukang roti, pembuat roti gitu yang ingin ketemu dengan syekh gitu ya. Imam Malik, saya lupa ya, syekh siapa gitu. Tetapi Allah langsung karena dia sering beristighfar gitu, dia segala segala keinginannya itu tercapai gitu. Hingga suatu hari dia itu didatangi oleh seorang syekh gitu yang dia ingin temui gitu. Dan syekh itu bingung kan, kok saya ada di sini ya gitu, ke tempat pembuat roti ini, kok saya aneh gitu, saya ingin ke tempat ke tempat itu gitu, tetapi saya nggak tahu nih tujuannya ke sini mau ngapain ya gitu. Saya mau ke masjid, saya diusir gitu ya, seorang saya ini diusir gitu dari masjid gitu. Akhirnya sampai suatu ketika dia berjalan akhirnya dilihatlah oleh pedagang roti ini, lalu disuruh mampir, sini Pak Syekh, sini silakan mampir, kalau sepertinya Anda kelelahan gitu ya, disuruh istirahat dulu gitu. Lalu sambil membuat roti dia terus beristighfar. Saya ini mendengar gitu, si tukang pembuat roti ini beristighfar, astagfirullah sambil ngadon roti terus, astagfirullahaladzim gitu. Lalu ditanyalah oleh Syekh ini gitu ya, apakah kamu selalu melakukan ini gitu, lalu beristighfar gitu. Iya gitu. Lalu dengan istighfar ini apa keuntungan apa yang kamu dapat gitu? Kok kamu rajin sekali melakukan amalan istighfar ini gitu, meminta maaf kepada Allah gitu ya, bahkan di setiap gerakanmu gitu, menggoreng juga bismillah, mau ngapa-ngapain pokoknya baca bismillah dan istighfar gitu ya. Lalu dia berkata gitu, sesungguhnya Allah itu sudah mengabulkan segala pintaku gitu. Tapi hanya satu syekh yang belum gitu. Saya ingin bertemu dengan seorang syekh gitu ya, seorang imam gitu. Imam Malik, insya Allah saya lupa ya Allah. Bisa lupa. Nah itu, tapi belum dikabulkan oleh Allah gitu. Pada saat itu kan memang belum ada ya nama Facebook dan lain-lain, jadi nggak kelihatan wajahnya gitu. Jadi tidak tahu kalau yang dihadapkan si pedagang roti ini adalah sosok yang dia ingin temui gitu. Nah, ketika orang pedagang roti ini bilang, saya ingin bertemu dengan seorang syekh, tetapi belum dikabulin gitu. Oh iya, siapa gitu kan? Ditanya oleh syekh ini. Namanya Fulan gitu. Wah, syekh itu kaget. Oh, itu aku gitu. Berarti karena doamu dan istighfar, karena pintamu gitu, keinginanmu dan karena istighfarmu itulah aku sampai ke sini gitu. Aku bahkan sampai diusir di masjid, nggak boleh duduk di masjid ini. Berarti karena istighfarmu ini gitu. Allah pengen agar aku bertemu denganmu gitu. Sungguhnya kamu meminta keinginan untuk bertemu dengan seorang syekh, ya ini aku adalah syekh yang engkau maksud gitu. Wah, betapa senangnya gitu kan ya. Nah, di sini inilah pentingnya istighfar gitu ya. Istighfar dan tobat gitu. Selanjutnya yang keempat, ada hikmah Allah memberi ganti yang lebih baik. Slide berikutnya, Mbak. Nah, penghalang terijabahnya doa itu ada hikmah Allah memberi ganti yang lebih baik. Di sini Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, tidaklah seorang muslim memanjatkan doa pada Allah selama tidak mengandung dosa dan memutuskan silaturahmi antara kerabat, melainkan Allah akan beri padanya 3 hal. 1, Allah akan segera mengabulkan doanya. Kedua, Allah akan menyimpan baginya di akhirat kelak. Dan 3, Allah akan menghindarkan darinya kejelekan yang semisal. Para sahabat lantas mengatakan, kalau begitu kami akan memperbanyak doa. Nabi Muhammad pun
berkata, Allah nanti yang akan memperbanyak mengabulkan doa-doa kalian kalau begitu ya. Ada juga dari Syekh Ibnu Baz rahimakumullah ya. Sebagian orang mengira bahwa doanya tidak diijabah, padahal boleh jadi doa tersebut sudah diijabah lebih dari yang diminta, atau boleh jadi ia dipalingkan dari musibah atau penyakit. Yang ini lebih dari yang ia minta. Boleh jadi pula doa tersebut ditunda hingga hari kiamat. Gitu. Jadi mungkin karena ada penghalang-penghalang di atas tadi ya, sehingga permintaan seseorang itu sulit terkabul gitu ya. Jadi ya kita masing-masing gitu introspeksi diri gitu ya. Apakah sudah sejauh mana gitu yang kita lakukan gitu. Semoga dengan kiat-kiat berdoa itu, doa-doa kita ini mudah terkabul gitu. Karena pasti banyak ya di antara kita ini yang banyak keinginan-keinginan gitu. Jangan mintanya di status ya, tapi mintanya di doa gitu. Dan berusaha menjadi baik waktu demi waktu sehingga permintaan kita ini yang demi kebaikan dunia akhirat juga terkabul. Semoga Allah beri kemudahan dalam usaha-usaha kita dan kerja keras kita gitu. Jangan pernah bosan juga kita untuk selalu memohon kepada Allah siang dan malam gitu. Untuk kepada para ibu yang lelah gitu ketika menyusui gitu ya. Saya juga dulu lupa gitu. Untuk ketika kita menyusui juga banyak waktu luang gitu kan ya. Ketika sambil menyusuin kita bisa banyak-banyak berdoa sambil menyusui, ya Allah semoga susu ini berkah gitu kan, ASI ini berkah dan lain-lain gitu ya, berdoa gitu. Mungkin di situ aja Mbak. Saya sudah selesai ya? Sudah selesai kah? Singkat ini. Ya, alhamdulillah singkat tapi penuh makna ya Mbak Helena. Karena justru kalau saya tuh kadang yang nomor 4 nih yang ada hikmah Allah memberi ganti yang lebih baik. Kadang kok belum dikabulin juga ya. Tapi kadang memang di akhir atau setelah beberapa saat tuh jadi ternyata ini alasannya kenapa minta yang itu tuh ternyata belum dikasih, ternyata dikasih yang lain. Jadi memang yang nomor 4 ini memang sering banget ngerasain sih ternyata diganti sama yang lebih baik. Ya udahlah. Jadi kadang kalau doa memang ya Allah lebih tahu lah ya yang terbaik untuk Iya, benar. Iya, terima kasih Mbak Helen sharingnya. Pastinya ini bermanfaat bagi kita semua supaya doa-doa yang nantinya kita panjatkan pun mungkin akan lebih cepat terkabul, atau bila pun belum terkabul mungkin Allah akan berikan yang lebih baik. Iya, terima kasih. Saya juga mohon maaf kalau ada kurang-kurang Mbak. Kesalahan tentunya dari saya ya, yang kurang ilmu ini, kekurangan juga dari saya ya. Saya mohon maaf sebelumnya dan sesudahnya. Kalau nanti ada pertanyaan dan ada masukan atau ada pertanyaan, ada yang bantu jawab juga boleh ya. Iya, Mbak. Oke, kalau gitu kita buka sesi tanya jawab. Silakan jika ada sister yang ingin bertanya ataupun mungkin ingin menambahkan, dipersilakan. Apakah ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin menambahkan apa yang sudah disampaikan oleh Mbak Helen tadi? Baik, kalau belum ada, saya dulu ya Mbak Helen, boleh. Mau tanya yang tentang tadi, salah satu memilih waktu yang untuk berdoa itu salah satunya bisa ketika sujud gitu ya. Saya juga pernah dengar sih tentang hal itu, tapi saat melakukannya itu pakai bahasa kita sendiri kayak bahasa Indonesia gitu, memang diucapkan atau itu hanya dalam hati aja? Maksudnya itu kan kayak menambahkan gitu ya. Itu gimana ya caranya? Baik. Ditampung dulu atau langsung dijawab? Boleh dijawab langsung. Langsung dijawab.
Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ini menurut sepengetahuan saya begitu ya. Saya juga pernah menanyakan hal itu gitu kan. Alhamdulillah kepada bukan saya sih, tapi saya mengikuti itu dan saya ingin bertanya, tetapi sudah orang lain yang tanya gitu. Bagaimana hukumnya doa dalam sujud? Karena kan Allah itu dekat, paling dekat itu ketika dalam keadaan sujud ya. Karena itu adalah posisi di mana seorang hamba itu titik terendah, maksudnya merendahkan dirinya, menghinakan dirinya kan ketika sujud gitu ya. Kepalanya ditaruh di lantai, apa maksudnya nempel ke tanah gitu. Itu benar-benar adalah posisi terendah seorang hamba gitu untuk meminta gitu. Nah, bagaimana kalau dengan bahasa Indonesia? Nah, kalau dalam sholat kita tidak boleh gitu menggunakan bahasa Indonesia gitu. Itu menurut Ustadz Syafiq Riza Basalamah ya, itu beliau mengatakan tidak boleh. Tetapi jika dilisankan begitu dengan mengeraskan suara, maksudnya itu tidak boleh. Tetapi kalau dalam hati ketika sujud kita meminta gitu dalam hati ya, meminta dengan bahasa Indonesia itu boleh, tapi dalam hati. Tapi lebih afdol lagi kalau bahasa Arab. Kalau bahasa Arab memintanya boleh dilisankan, maksudnya ada suara yang lirih diucapkan gitu ya, bukan dalam hati gitu. Tetapi kalau bahasa Indonesia dilisankan. Bahasa Indonesia di hati. Kalau bahasa Indonesia di hati, kalau bahasa Arab dilisankan. Dan untuk adab-adab doanya dalam sujud ini juga ternyata memang harus sama ketika sholat maupun di luar sholat. Jadi pada saat sujud pun dan kita ingin berdoa gitu dan waktunya panjang dalam arti tidak tergesa-gesa gitu, maka bisa diawali dengan memulai doa dengan memuji Allah dulu, bersolawat dulu kepada Rasul, baru minta doanya apa begitu. Bukan subhanarabbiyal a'la wa bihamdih terus kita baca doa dalam bahasa Indonesia gitu ya. Itu juga tetap aturannya gitu. Puji lagi Allah, sholawat dulu, baru doa lagi. Pengennya apa gitu, hajatnya apa, tapi dalam hati kalau bahasa Indonesia. Banyak. Oh saya ini ya. Oh ya. Saya baru nggak nih nggak video, nggak apa-apa tapi ya. Nggak apa-apa Mbak. Gitu. Berarti jadi kalau yang pakai bahasa Arab itu jadi setelah membaca subhanallah bihamdi itu baru disambung dengan memuji Allah gitu, baru doa ya. Itu kalau bahasa tetapi kalau bahasa Arab dilisankan kan memang sudah banyak contoh-contohnya ya. Kalau bahasa Arab sambil sujud itu kan apa aja boleh gitu. Yang bahasa Arab yang pendek-pendek ya kan boleh gitu. Apa aja gitu. Tapi kalau bahasa Indonesia mintanya yang terkhusus ya. Biasanya kan bahasa Arab juga bingung ya apa gitu ya. Ya itu dalam hati gitu. Sebelum apa namanya? Sebelum duduk lagi, nanti doa tahiyat akhir kan ada lagi kan, doa biar dijauhi dari fitnah dajjal gitu, ada lagi kan setelah tahiyat gitu, sebelum salam. Terima kasih Mbak. Ya, sama-sama. Iya. Untuk sister yang lain silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Oh ya, Mbak Cika. Silakan Mbak Cika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih Mbak Helen atas sharingnya padat, singkat, jelas dan memberi banyak ilmu buat saya. Mau tanya lanjutan dari pertanyaan Mbak Tias tadi, untuk waktu yang diijabah untuk berdoa itu kan salah satunya tadi saat sujud dalam sholat, dan salah satunya lagi adalah antara azan dan iqomah. Iya. Bagaimana dengan waktu kita di Jepang ini, kan kita juga tidak mendengar azan ya Mbak. Cuman kan sayang sekali gitu kalau misalnya kita melewatkan momen-momen itu gitu. Kira-kira ada siasat
atau strategi kah untuk kami yang dalam perjalanan di luar negeri ini gitu, yang jauh dari masjid, jarang dengar suara azan. Iya, benar. Iya, Tahu ada nilai jangankan di Jepang, Mbak, di Bali juga nggak dengar azan, Mbak. Iya, iya betul. Bener kan? Nggak boleh pakai toa ya kalau di Bali. Jadi cuma dengar di masjidnya aja. Kalau kita saat di masjid kita dengar, tetapi kalau di luar masjid tidak dengar. Gitu. Kebetulan, Mbak, kalau soal ini saya langsung jawab ya, Mbak ya. Iya. Mohon maaf untuk hal ini juga saya kurang ilmu terkait itu ya. Bagaimana jika kita jauh dari masjid gitu atau tidak mendengar suara iqamah. Nah, hal ini dikhususkan untuk yang saya ketahui ya, boleh dicari lagi nanti kalau ada gitu. Jadi dikhususkan untuk kita ketika di masjid gitu. Untuk perempuan-perempuan kan memang yang lebih baik itu adalah sholat di rumah gitu. Ketika azan suaminya ke masjid gitu kan, berarti kan dalam posisi walaupun dekat dengan masjid pun nggak kedengaran. Misalnya zaman dulu gitu ya, zaman dulu kan tidak ada pengeras suara gitu. Bagaimana dengan perempuan-perempuan itu? Nah, mereka dalam hal ketika tahu azan gitu sudah masuk sholat gitu, mereka kan sambil menunggu ya suaminya pergi gitu kan, dia harus menjaga rumahnya gitu, menunggulah paling nggak melayani suami sampai pergi dulu ke masjid gitu. Sambil nunggu ya sebelum sholat kita baca sendiri, baca doa sendiri gitu, tidak menunggu mengikuti ini gitu, mengikuti iqamah karena tidak mendengar gitu kan ya. Jadi ya mencari situasi-situasi lain yang dimana doa itu bisa makbul gitu, mencari waktu-waktu lain gitu. Karena kan kalau ini dikhususkan untuk yang berada di masjid gitu ya, misalnya sholat sunnah terus sambil nunggu iqamah gitu kan ya, sholat sunnah 2 rakaat sambil doa gitu, istighfar, baru nanti kan iqamah, baru sholat gitu ya. Nah ini kan karena di rumah jadi tidak mungkin gitu mendengar hal itu gitu ya. Jadi ya mencari situasi atau waktu lain gitu aja. Dan lagi kita di Jepang ini sebenarnya ini ya masih berada dalam perjalanan, karena kita berharap hatinya ini pengen kembali ke Indonesia gitu. Semoga saja ini terhitung sebagai musafir gitu. Jadi banyak-banyak aja Mbak berdoa, Mbak, mumpung di Jepang. Iya. Gitu. Iya, makasih Mbak Helen. Soalnya kan iya. misalnya pun kita di rumah terus alarm azan berupa suara azan gitu ya. Apakah kita yakin betul. aja gitu habis azan itu kita berdoa gitu, seolah-olah kita tuh dengar azan beneran, terus ya walaupun nggak ada iqamah ya. Iya. Saya begitu Mbak. Yakin aja gitu ya Mbak ya. Begitu, iya yakin. Allah itu lebih tahu kondisi makhluknya, tapi kita paling tidak berhusnuzon gitu ketika kita berdoa gitu. Ya kita memohon kepada Allah dengan sebaik-baiknya, sesungguh-sungguhnya gitu. Gitu aja sih Mbak. Dari saya gitu. Ya, terima kasih Mbak Helen. Iya, sama-sama. Terima kasih Mbak Helen jawabannya. Ada lagi, Sister, saya ingin bertanya. Sambil menunggu pertanyaan berikutnya, mungkin saya ingin menyapa dulu. Ada Mbak Abida ya di sini. Mbak Abida ini istrinya Mas Wildan ya. Ya, dan sudah tiba di Jepang dan juga sekarang tinggal di Ichinoya gitu. Tapi saya sendiri belum ada kesempatan untuk ketemu Mbak Abida, waktu itu belum sempat memenuhi undangannya. Semoga nanti bisa ketemu. Iya. Semoga nanti ada pengajian online offline ya Mbak. Betul Mbak. Untuk bertatap muka nih, waduh. Iya. Semua nih. Saya juga banyak. Belum ketemu sama semuanya juga nih, padahal tinggal sebentar lagi. Gitu. Iya, apa namanya? Waktu kemarin sih sempat lihat juga tuh teman-teman di Nagoya sudah mulai ada kumpul bareng gitu ya. Jadi semoga kita juga bisa segera
kumpul bareng, bertemu kajian dalam kajian offline seperti itu ya. Jadi bisa Benar. saling kenal juga. Iya. Karena sesungguhnya itu kalau silaturahmi lewat offline itu nggak rapat ya. Itu menurut saya ya, nggak rapat gitu. Tetapi kalau kenal tatap wajah, wah senang sekali gitu rasanya, wah ketemu saudara gitu ya kan. Itu mengisi kekosongan-kosongan hati para musafir. Yeah. Betul dah. Iya nih Mbak Evi, Mbak Tias kan di situ sendirian ya, bosan kan? Bosan lah, ya. Bosan. betul. Ayo harus ada nih offline nih, ayo. Kapan? Mbak Evi dibicarakan lagi dengan MKMIT ya, baiknya bagaimana? Iya, amin, mudah-mudahan. Karena yang di Tokyo juga sudah ini Mbak, sudah offline Mbak per hari ini ya, udah offline pengajiannya Tokyo loh. Kalau Tsukuba kayaknya lebih sedikit kan ya ininya ya kasus corona kan? Iya. Jadi semoga ada kebijakan baru, Cek. Amin. Iya, amin insyaallah. Iya. Sister sekalian, ada lagi yang ditanyakan? Mumpung hari ini temanya tentang adab agar doa kita diijabah oleh Allah. Saya mau nanya, Tias. Silakan Mbak Evi. Iya, mau nanya sekalian dua boleh ya? Boleh ya Mbak Helana. boleh. Yang pertama itu terkait membaca sholawat terlebih dahulu sebelum membaca doa. Saya bingungnya itu, saya waktu itu kayaknya dengarnya dari salah satu ustadz. Saya nggak mau sebut nama misi saya, karena saya nggak paham itunya, apanya riwayatnya gitu. Tapi ini tadi kan ada yang menarik itu, yang ketika kita membaca doa, kita perlu mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasul. Nah, jadi saya pikir, apakah Rasul membaca sholawat sebelum berdoa? Iya. Iya, itu. Dikumpul atau satu-satu? Boleh satu-satu. Boleh semua juga nggak apa-apa. Terus yang kedua ini terkait menghadirkan hati ketika berdoa. Misal ada beberapa doa yang kita mau baca, tapi kita sebenarnya belum hafal artinya gitu. Karena belum hafal, jadi kayak belum bisa menghayati juga gitu. Kayak misal yang mungkin sering dibaca itu doa Al-Ma'surat ya. Kan itu kan panjang ya, kayak ya misal masih berikhtiar untuk memahami artinya gitu. Kadang yang dibaca cuma Arabnya aja gitu. Ya kurang lebih itulah artinya gitu. Tapi karena kayak rutin jadi ini artinya sebenarnya apa ya gitu. Jadi kayak kepikiran gimana cara mengoptimalkan kehadiran hati ini ketika kita membaca doa-doa misal khususnya Al-Ma'surat gitu. Apakah harus benar-benar kayak baca Arabnya terus habis itu baca artinya gitu, atau kita adakan belajar dulu nih artinya gitu, benar-benar sampai meskipun nggak tahu artinya, sengaja kita belajar terus bisa, kalau misal kita baca itu kita ngerti gitu, ini kurang lebih doanya tentang ini gitu. Yang lebih baik. Terima kasih. Iya, sama-sama. Nah, ini juga Mbak Vi, sebelumnya ini pengetahuan saya juga ya Mbak. Nanti kalau misalnya ada hal-hal yang bisa Mbak Evi temukan, insya Allah itu dari syekh-syekh yang ini ya, yang memang punya ilmu terkait itu bisa dicari lagi gitu. Nah, yang saya ketahui, dari yang saya ketahui ya, jadi untuk adab doanya ini bersolawat kepada Rasul. Iya, Rasul itu bersolawat ke atas dirinya sendiri juga. Gitu. Makanya itulah yang ditiru oleh sahabat, karena sahabat tidak mungkin melakukan hal-hal yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ternyata memang Rasulullah SAW ketika berdoa
itu bersolawat ke atas dirinya sendiri gitu. Begitu. Nah, untuk yang kedua, ketika zikir pagi petang ya, al-maksurat gitu kan. Apakah oh ya, untuk yang pertama nanti bisa dicari lagi ya. Insya Allah itu juga saya pernah mendengar gitu. Apakah Rasulullah bersolawat ke atas dirinya sendiri? Iya, gitu. Saya juga pernah mendengar dari Ustadz gitu ya. Cuman saya lupa antara Ustadz Firanda, Adi Hidayat, apa Safik, Riza Basalama, saya lupa ya. Antara 3 itu ya, insya Allah. Jadi itulah yang kemudian diikuti gitu. Bahkan apa ya? Rasulullah SAW itu pun memberikan ini kan, memberikan mana ya? Wah, saya nggak tulis di sini. Oke, skip dulu. Ya untuk itu pokoknya itu ya, intinya tadi bersolawat ke atas Nabi, iya. Dia juga bersolawat ke atas dirinya sendiri, Rasulullah SAW. Dan untuk yang kedua, apakah bacaan doa itu gimana kiat-kiatnya gitu ya, biar kalau baca al-maksurat itu menghadirkan jiwa di situ gitu, hatinya nggak lalai gitu. Nah, kita kan baca doa harus tahu artinya gitu. Jadi pelajari aja dulu artinya gitu. Walaupun seperti saya pribadi gitu, zikir pagi petangnya itu masih lihat buku Mbak, karena saya kadang itu kalau nggak lihat buku ya jangankan itu ya, kalau nggak lihat buku, kalau nggak lihat buku ketika saya membaca ada gangguan sedikit, mau baca ini nyambungnya kemana gitu kan, jadi wah nggak dapat gitu. Tetapi kita kalau memperdalami artinya dulu, walaupun bahasa Arabnya nyontoh gitu, maksudnya ngelihat buku gitu, ngelihat kertas gitu, tetapi kita sudah memiliki gambaran terhadap artinya gitu. Tidak sepenuhnya tahu, tetapi hikmah dari artinya, oh ini untuk ini gitu. Robbana firlana gitu kan, hablana misalnya doa ya gitu kan. Kita tahu, oh ini meminta ampunan nih, gini. Kita tahu makna dari doa itu gitu. Nah, dan kita hadirkan hati itu gimana ya? Oh ya Allah, ingat dosa-dosa kita gitu. Bukan firlana kita tulis seakan-akan hatinya nulis artinya translate bukan gitu ya. Tetapi hikmah dari doanya itu apa? Kita hadirkan di dalam doa itu gitu. Bukan arti dari doanya gitu. Jadi kita tidak usah memahami artinya semua pun tidak apa-apa gitu kalau memang kita tidak memahami, tetapi ya hikmah dari doanya itu yang kita hadirkan ketika berdoa gitu loh. Misalnya Allahumma ghfirli wali walidayya misalnya ya, untuk orang tua gitu kan. Ya kita tahu maknanya gitu. Untuk orang tua ya kita semua ingat ya Allah, Allahumma ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira kan gitu. Kita nggak kaku, rasanya kaku nggak sih kalau ketika kita berdoa tetapi hati kita itu kayak mentranslate artinya gitu, kayak kaku kan. Tetapi kalau kita hikmahnya kita memahami gitu, memakai bahasa Indonesia pun atau Arab pun, insya Allah kita akan lebih khusyuk gitu ketika berdoa gitu sih. Jadi kalau misalnya Mbak merasa oh apa sih tadi artinya gitu, saya juga kadang begitu ya, baca zikir pagi gitu, kita meleng sedikit, anak nangis gitu ya Allah, sambil nyusuin sambil ngelanjutin gini kan, ngelanjutin zikirnya gitu ya, doa zikir paginya gitu ya. Ya baca bahasa Indonesianya gitu, baca Indonesianya sambil setelah kita baca Arabnya, kita meminta sama Allah gitu, kita tahu hikmahnya apa, lalu kita perdalam lagi dengan mengulang lagi, karena kan berdoa itu diulang 3 kali pun tidak apa-apa gitu. Dan sebenarnya zikir pagi petang dan juga al-maksurat itu tidak dibaca full, maksudnya tidak apa-apa gitu, tidak dibaca semua, maksud saya tidak apa-apa gitu. Jadi ya setidaknya di dalam doa-doa yang banyak itu ada di mana doa-doa yang kita benar-benar menghadirkan hati di sana. Jadi Allah ijabah. Makanya kan doanya kadang-kadang di surat zikir, di zikir pagi petang itu doanya misalnya minta ampun kepada Allah. Berikutnya juga ada minta ampun kepada Allah, kayak diulang lagi ya, tetapi dengan versi yang berbeda gitu. Karena Allah juga Maha tahu gitu. Kita ini gampang meleng gitu. Jadi bisa jadi yang sebelumnya tidak fokus, yang doa setelahnya fokus. Nah, itu yang hikmah-hikmah itu aja yang kita ambil gitu.
Dan jangan terus berlelah-lelah gitu menunggu kita khusyuk setiap waktu, tidak mungkin ya, ada yang manusia itu khusyuk setiap waktunya, tidak mungkin gitu kan. Gitu sih Mbak, sepengetahuan saya ya Mbak ya. Masih banyak Mbak Helen. Iya, sama-sama. Oh iya, bahkan saya mau share sedikit Mbak. Pernah nggak sih kita nggak berdoa, tapi untuk semuanya Mbak-Mbak ini ya, sister-sister semuanya. Pernah nggak sih kita itu nggak niat berdoa? Kita berniat berdoa, tetapi tidak dilafazkan. Misalnya saya dulu ya, sama suami gitu. Atau gini, di posisi-posisi kita yang menginginkan sesuatu, kita nggak doa nih, kita nggak doa banget dalam doa habis sholat itu, enggak. Tetapi kita ini kayak butuh banget sama hal itu gitu, dan mintanya tuh, ya Allah coba gitu, ya Allah hamba butuh ini ya Allah, kayak berkeluh kesah, tapi ke Allah aja, ya Allah. Bahkan bahkan untuk hal-hal sepele gitu ya, pernah nggak sih kayak misalnya, ya Allah pengen ke situ tapi hujan, ya Allah cerahkan, ya Allah cerah, coba cerah ini langitnya, tiba-tiba cerah gitu, pernah nggak sih? Ya kan, pernah kan gitu. Atau saya pribadi aja pernah, ya Allah ini udah mau pulang ke Indonesia, nggak ada koper, ya Allah nggak ada duit lagi mau beli koper gitu kan ya. Ternyata beberapa hari kemudian, subhanallah, masya Allah ya, di Gomi itu di tempat sampah ada koper baru, gres, nggak ada beset sama sekali, sudah sama kuncinya di dalamnya, masih ada, aduh udah kayak baru keluar dari toko. Gimana coba itu ya? Nggak, itu nggak pernah itu dalam hidup, ya Allah. Dan itu memang benar-benar saya butuh, maksudnya, dan benar-benar waktu itu tuh cuman dalam hati gitu, ya Allah pengen, ya Allah ini butuh banget koper, ya Allah. Tapi nggak ada uang gini ya gitu, mintanya nggak ngomong ke siapa-siapa gitu, bahkan ya cuman ke Allah aja gitu, dan Allah menyegerakan gitu, doanya dikabulkan gitu, alhamdulillah gitu kan ya. Jadi pasti setiap kita tuh pernah melalui hal-hal itu gitu, cuman ya namanya manusia kadang-kadang lupa ya. Jadi semoga dengan dengan adanya pertemuan ini gitu, kita akan mereview lagi gitu doa-doa yang dikabulkan Allah apa aja gitu, sehingga kita bersyukurnya lebih banyak gitu ya, daripada mengeluhnya, doa yang itu belum dikabulin, ya Allah kenapa ya Allah nggak dikabulin. Jangan gitu, bersyukur dengan doa-doa yang sudah dikabulin gitu. Pas Allah itu Maha Pengabul gitu ya, insya Allah doa-doa kita semuanya dikabul gitu. Jangan lelah berdoa gitu. Aduh, ya udah di pause aja. Kita pencet Gomen. Hai. Sudah terjawab semua ya Mbak Evi? Alhamdulillah udah. Terima kasih Mbak Helen. Ya, iya. Sama-sama. Iya, tentang yang kita cuma kepikiran gitu ya Mbak, tiba-tiba dikasih gitu sama Allah. Iya tuh kadang saya kalau pagi-pagi itu kan belum sempat sarapan, udah berangkat ngajar, ayo udah lapar gitu kan, toto tiba-tiba datang teman yang, ini ada oleh-oleh lo kemarin kesini. Iya kan? Padahal ya Allah lapar, ya Allah gitu kan. Iya. Ya Allah. Jadi emang ngadunya ke Allah aja, ada gitu. Banyak banget ya Allah. Iya. Alhamdulillah. Kadang memang, tapi yang kecil-kecil kayak gitu kadang malah lupa ya disyukuri. Iya, makanya alhamdulillah kita jadi review lagi ya. Saya juga jadi ingat kejadian itu, ya Allah, alhamdulillah. Bukan hal-hal yang sesuatu yang besar gitu. Yang sepele-sepele pun, bahkan para alim zaman dahulu ketika ingin meminta garam di mejanya, dia berdoa, ya Allah hadirkan garam ya Allah di meja makanku gitu. Ya Allah bantulah hamba untuk membetulkan tali sendalku gitu. Gitu. Itu hal-hal sepele yang maksudnya mungkin bagi kita ya, pernah kita berpikir nggak mungkin deh masa mau doa kayak gitu. Doa aja semuanya gitu. Ya Allah sakit perut, ya Allah sehatkan, ya Allah lancarkan, apa semua aja gitu. Pokoknya intinya mengeluhnya, memintanya kepada Allah aja dulu gitu. Jangan di status dulu gitu ya. Gitu. Mbak. Kita reminder buat saya juga. Iya betul, reminder buat saya, buat kita semua juga, bahwa memang pertolongan Allah itu dekat gitu ya. Jadi memang sejatinya Allah lah tempat kita memohon dan meminta perlindungan ya. Iya. Waktunya tinggal 5 menit lagi. Jika memang ada sister yang ingin bertanya, ini pertanyaan terakhir sebelum
kita tutup kajian hari ini. Apakah ada yang masih ingin bertanya? Atau Mbak Evi? Ya, aku ada lagi. Tadi ada lagi. Aku ada nyiapin keluarkan. tapi seingatnya 2. Iya, silakan. Oke. Ini Mbak, soal doa terbaik gitu. Maksudnya, kadang tuh bingung gitu, nggak tahu lah maunya apa, bagusnya apa gitu kan, nggak tahu kan, kayak misalnya ada doa spesifik mau ini terus kok nggak ada yang kekabul ya gitu, terus kayak ya udahlah yang terbaik aja gitu, kayak ya memasrahkan semuanya ke Allah gitu, udah nggak tahu mau doa apa gitu. Itu gimana? Kenapa? Ya jadinya gimana gitu maksudnya? Tadi tuh biar pasrah gitu ya, kebaikannya Allah yang ngatur gitu ya. Iya. Gimana gitu? Ya, gimana Mbak? Gimana nggak jelas aja ya? Ya, dipasrahkan aja gitu. Gimana ya? Saya juga ngejelasinnya. Ini contoh ya. Ini dari segi saya pribadi gitu. Dulu ketika saya belum menikah gitu, saya berkeinginan untuk menikah gitu. Saya minta gitu sama Allah gitu ya. Ya Allah, namanya perempuan ya, pengen cari suami kan ya, doa gitu ya. Ya Allah, saya ingin memiliki suami ini. Udah nih kriterianya, udah selesai kan. Terus ada pendekatan, wah sudah ada nih gitu kan. Tetapi kan Allah yang memutuskan gitu siapa yang terbaik. Ketika itu apa ya? Saya kayak sudah ya udah, ya Allah, udah saya doa sama Engkau gitu ya. Ya udah ya Allah, saya percaya gitu. Engkau ada. Sedangkan saya nggak tahu apa-apa gitu, mana yang baik di antara laki-laki ini saya nggak tahu ya Allah gitu ya. Sama seperti permasalahan misalnya kita apa ya, judul tesis lah apa gitu kan, aduh ya Allah ini kok ditolak terus ya Allah gitu sama profesor ini ya Allah gitu ya, yang mana sih gitu, tunjukin ya Allah ini yang baik yang mana gitu. Ternyata digagal-gagal, ya udah kita di situ tuh tetap husnuzon kepada Allah gitu, jangan sampai gimana sih udah doa ya Allah, kan Allah yang tahu yang baik gitu ya. Jangan sampai kita kayak apa ya, itu namanya setengah-setengah gitu ya, setengah-setengah berdoa gitu, kita meminta tapi kita tidak mengharap jawaban sih, apa ya, dijawab nih sama Allah doa kita gitu, tetapi kita nggak ridho nih sama hasil yang Allah kasih gitu. Jadi beda sama kayak ditunda doanya, kayak nggak kekabul-kabul nih gitu ya. Berarti kan tidak ada jawaban sama sekali. Misalnya, pengen punya motor ya Allah, atau mobil ya Allah misalnya ya, tapi nggak kebeli-beli gitu. Berarti kan belum kekabul. Kita nggak tahu nih gitu. Padahal Allah itu pasti mengabulkan doa. Entahlah itu mungkin ditunda bukan saat itu, atau mungkin ada situasi-situasi di mana kita nggak mungkin deh punya mobil saat itu, tapi kita nggak tahu gitu. Atau kemungkinan saat ini kamu belum baik nih, belum boleh nih, maksudnya posisimu saat ini tidak membolehkan kamu, ini nggak baik nih buat kamu kalau punya mobil kayak gitu misalnya. Nah kalau misal jodoh kita kan nggak ngerti nih, kita cuma doa gitu kan, lainnya kan abstrak ya, maksudnya ini yang mana ya gitu, sama-sama ini sama-sama itu gitu kan, nggak tahu yang mana yang betul gitu. Nah ini kita lebih ke mana ya, lebih ke ya Allah, udah percaya kepada Allah yang milihkan yang baik gitu, istikharah gitu, nanti kita akan mendapat tanda-tandanya gitu kan, tanda-tanda jika doa itu terkabul, atau nanti ternyata kita dilancarin nih ke si A bukan ke si B gitu, berarti memang jalannya itu jawaban Allah, kita dengan dilancarin untuk ta'aruf ke A gitu, prosesnya ini dilancarin, sedangkan yang ini tiba-tiba cancel atau ini tidak itu gitu kan, berarti itu bukan yang terbaik buat kita kayak gitu. Nah kayak gitu juga untuk hal-hal yang abstrak lainnya, misalnya ya kayak tesis itu tadi, atau masalah-masalah lain yang kita nggak bisa lihat ini secara harfiah nih, nggak bisa dilihat nih bentuknya gitu, kayak gitu. Semoga dengan kita apa ya, gimana ya Evi, saya juga bingung menjelaskannya. Jadi dengan ya setelah berdoa dan berusaha, ya kita ikhlas dengan jawaban yang Allah kasih gitu. Bagaimana dengan cara pengabulan Allah terhadap doa-doa kita gitu. Allah kan punya cara tersendiri gitu, yang terbaik menurut Allah bagi kita gitu.
Jadi ya itu, Pak, percaya dulu gitu sebelum kita selagi kita berdoa kita percaya Allah pasti nanti ini jadi baiknya untukku ya Allah. Pasti gitu. Percaya dulu gitu. Percaya dulu sebelum berdoa, percaya, yakin ya, ada di situ doanya gitu. Yakin dulu gitu. Gitu. Karena Allah itu kan sesuai prasangka hambanya. Kalau hambanya mikir aneh-aneh gitu, oh nggak mungkin kan. Ya itu Allah sesuai prasangka hambanya gitu. Ketika jika seorang hamba berprasangka buruk, maka perkara itu akan buruk baginya. Jika seorang hamba berprasangka baik terhadap Allah, maka perkara-perkara yang ia minta akan baik akhirnya gitu. Jadi ya Allah itu sesuai prasangka hambanya begitu. Gitu aja sih Mbak. Ya, menjawab Mbak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Mohon maaf kalau panjang ya, ngalur ngidul ya. Enggak. Ada dapat poinnya. Hai, arigato. Iya, terima kasih Mbak Evi pertanyaannya. Mungkin pertanyaan dari Mbak Evi tadi juga menutup sesi tanya jawab untuk kajian hari ini ya, karena memang sudah jam 2, mungkin Sister juga ataupun Mbak Helena juga sudah ada agenda yang